Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Amelia Madonna. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi pengelolaan kinerja di PMM tahun 2025 periode Januari sampai Desember untuk guru. Tonton video ini sampai habis ya. Pertama, kita buka Chrome email Belajar ID, kemudian ketik platform Merdeka Mengajar. Nah, pilih Merdeka Mengajar. Kemudian tampilannya seperti ini. Pilihlah pengelolaan kinerja. Nah, ini adalah tampilan pengelolaan kinerja untuk guru. Tapi sebelum Bapak Ibu melanjutkan ke perencanaan pengelolaan kinerja pada tahun 2025, mintalah kepala sekolah untuk memulai periode atau mengaktifkan perencanaan kinerja guru untuk tahun 2025 melalui pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan cara klik mulai periode. Agar tombol mulai di akun pengelolaan kinerja guru dapat diklik atau berwarna biru. Baik Bapak Ibu, kita ketik kalimat persetujuan. Saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Januari sampai Desember 2025. Baik, kita pilih guru, kemudian klik pilih sebagai pegawai. Nah Bapak Ibu, ini adalah predikat kinerja tahun 2024. Kita akan mengubah menjadi tahun 2025. Nah ini kemudian kita klik di bagian nama, ganti periode, kemudian klik tanda panah ke bawah Januari sampai Desember 2025, pilih. Nah, kita sudah bisa memulai perencanaan kinerja ya Bapak Ibu ya. Sebagai guru, klik mulai. Bapak Ibu akan melihat data diri seperti nama, NIP, status kepegawaian, pangkat dan golongan, jenjang jabatan, dan nama satuan pendidikan. Pastikan data Bapak Ibu sudah sesuai. Jika sudah, klik data sudah sesuai. Mohon melakukan pembaruan ya Bapak Ibu apabila tidak sesuai. Edit data hanya dapat dilakukan sekali, jadi Bapak Ibu harus periksa secara teliti. Nah, pada tahap perencanaan, Bapak Ibu guru dapat merencanakan kinerja dengan memfokuskan dari satu indikator yang direkomendasikan berdasarkan capaian dari rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Apabila tidak ada hasil capaian rapor pendidikan, Bapak Ibu dapat berdiskusi atau direkomendasikan oleh kepala sekolah. Perencanaan kinerja terdiri dari pelaksanaan tugas pokok, praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dan rangkuman. Nah, pertama kita ke perencanaan kinerja ya Bapak Ibu ya. Pelaksanaan tugas pokok 5M. Di antaranya yang pertama, guru merencanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang kedua, guru membimbing dan melatih peserta didik dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang ketiga, guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Yang keempat, guru menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan dalam mendukung pembelajaran yang bermutu untuk semua. Dan yang kelima, guru melaksanakan tugas tambahan. Ya, nah ini adalah opsional ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih. Di sini ada untuk semua jenjang, kemudian untuk SMA, SMP, kemudian juga untuk SMK ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih tugas tambahan yang ditugaskan oleh kepala sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, saya memilih ini. Nah, tugas tambahan saya yang kedua yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau yang disingkat dengan TPPK. Saya memilih ini ya Bapak Ibu. Kemudian ada dua tugas tambahan, yang pertama sebagai guru piket dan yang kedua sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Kalau sudah, silakan Bapak Ibu klik ke praktik kinerja. Kemudian Bapak Ibu sudah masuk ke laman praktik kinerja. Tahap pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah memilih indikator yang diprioritaskan untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu.
Rekomendasi perencanaan tersebut didasarkan dari hasil capaian rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu klik rapor pendidikan satuan pendidikan untuk melihat hasil capaian. Nah, kemudian klik ke sistem rapor pendidikan untuk melihat hasil capaian yang lebih komprehensif dengan masuk ke platform rapor pendidikan. Untuk melanjutkan ke pengisian perencanaan kinerja, klik saya mengerti. Nah, Bapak Ibu pilih satu indikator yang direkomendasikan atau Bapak Ibu juga dapat memilih indikator lainnya jika merasa kurang sesuai. Nah, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, pada halaman pengembangan kompetensi, Bapak Ibu akan mengisi rencana hasil kerja atau RHK. Nah, kemudian pilih indikator kompetensi yang akan ditingkatkan. Nah, kemudian ke perilaku kerja. Perilaku kerja adalah tindakan guru yang dapat dinilai untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ya Bapak Ibu, pada halaman perilaku kerja ini, Bapak Ibu dapat memilih indikator yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Jadi, ada 7 aspek yang dapat diobservasi. Nah, Bapak Ibu, pilih indikator perilaku yang akan difokuskan. Pilih bagaimana caranya Bapak Ibu akan menerapkan perilaku tersebut. Nah, apabila sudah dipilih, Bapak Ibu klik ke bagian rangkuman apabila sudah diisi semua. Pada halaman rangkuman, Bapak Ibu dapat melihat seluruh hasil pengisian perencanaan kinerja Bapak Ibu. Mohon untuk memastikan pengisian sudah sesuai dan benar ya. Kemudian, apabila sudah diperiksa dan dipastikan sudah benar, Bapak Ibu klik lanjut ajukan untuk mengajukan perencanaan ke kepala sekolah. Nah, klik ajukan dan perencanaan kinerja akan berhasil terkirim. Perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah diajukan ke kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu mohon untuk memeriksa halaman beranda secara berkala ya. Apabila Bapak Ibu ingin melihat secara berkala dengan cara klik cek perencanaan kinerja. Bapak Ibu harap menunggu persetujuan rencana kinerja Bapak Ibu dari kepala sekolah ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tahap perencanaan kepala sekolah sebagai atasan guru. Nah, Bapak Ibu kepala sekolah akan memulai proses persetujuan perencanaan yang sudah dilakukan oleh guru. Bapak Ibu kepala sekolah dapat melakukan penyesuaian dan mengubah perencanaan dari tiap variabel yang sudah diajukan oleh guru. Klik periksa untuk memulai melihat dan memeriksa hasil perencanaan dari guru di satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan menemukan daftar guru yang sudah mengajukan perencanaan kinerjanya. Periksa perencanaan guru yang statusnya perlu disetujui dengan klik cek. Kemudian kepala sekolah dapat menyesuaikan RHK dengan mengubah, menambah, atau menghapus komponen-komponen RHK. Kemudian klik ke perilaku kerja. Apabila perencanaan guru sudah sesuai, klik setujui. Nah, setelah perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah disetujui, Bapak Ibu kembali memeriksa hasil penyesuaian dari atasan. Dan apabila sudah sesuai, Bapak Ibu akan menyepakati rencana kinerja Bapak Ibu ya. Untuk memulai, klik cek dan sepakati. Di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, cek kembali perencanaan kinerja hasil kerja utama yang Bapak Ibu buat dan disetujui oleh kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu juga dapat melihat penyesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap rencana hasil kerja tambahan. Kemudian, klik ke perilaku kerja. Nah, periksa juga di perilaku kerja ya Bapak Ibu ya. Akan ada tanda ada penyesuaian dari atasan. Apabila melihat penyesuaian, klik sepakati. Nah, beri tanda centang untuk konfirmasi bahwa Bapak Ibu akan menyepakati perencanaan. Kemudian, konfirmasi ulang dengan klik sepakati. Nah, tampilan guru setelah menyepakati perencanaan SKP, namun periode pelaksanaan belum dimulai ya Bapak Ibu ya. Tahapan guru setelah menyepakati perencanaan SKP pada halaman utama pengelolaan kinerja. Namun, periode pelaksanaan sudah dimulai. Guru dapat memulai lanjutkan ke tahap selanjutnya. Bapak Ibu guru, bulan Januari ini hanya untuk tahap perencanaan kinerja. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu ya. Dan di bulan Februari nanti kita dapat melanjutkan ke periode pelaksanaan kinerja. Demikian video singkat dari saya. Apabila ada pertanyaan seputar pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, silakan ketik di kolom komentar ya.
agar Bapak Ibu memperoleh informasi terbaru lainnya. Dan untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, and share ke teman-teman pendidik lainnya apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.